Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan nasihat Syekh Abdillah ibnu Syekh Abdillah ibnu Masis, bahwa upaya untuk bisa ridho dengan qada qadarnya Allah itu ada dua. Pertama yaitu menyingkirkan keinginan-keinginan nafsu. Dan nafsu ini berulang-ulang kami sampaikan musuh kita yang paling berat, musuh kita yang paling besar. Karena nafsu tidak hanya menghalangi kita ibadah, tapi juga kadang-kadang nafsu itu ada dalam ibadah, sehingga kelihatannya ibadah tapi ternyata ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya karena nuruti nafsu. Maka keinginan-keinginan nafsu harus disingkirkan. Yang kedua yaitu dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah melalui doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang pada pengajian yang lalu sudah kita bacakan doanya, yang intinya dalam doa tersebut kita menyadari akan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya makna dari doa itu tersimpan di dalam kalimah zikir yang kita pasti sudah hafal, yaitu kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tiada daya menghindar dari perbuatan maksiat, wala quwata, dan juga tidak ada kekuatan menjalankan ibadah, illa billahi, kecuali sebab pertolongan Allah. Jadi kalau malam hari ini kita bisa terhindar dari perbuatan maksiat, kemudian kita bisa menjalankan ibadah, ini semuanya merupakan pertolongan dari Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Kalau kita menyadari yang seperti itu, kita pasti ikhlas, ya. Kenapa? Karena ternyata apa yang terjadi pada diri kita bukan dari kita, tapi dari Allah. Maka yang dari Allah ini juga harus diperuntukkan buat Allah. Sebaliknya jika hal ini kita nganggapnya keluar dari usaha kita sendiri, maka nanti akan muncul ujub, bangga diri. Nah, maka dari itu kemudian ketika ada seruan azan, terutama pada kalimat hayya 'alas shalah dan kalimat hayya 'alal falah, itu jawaban kita apa? Dan kita adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya ketika diseru untuk ayo kita sholat, jawaban kita tidak akan bisa sholat tanpa pertolongan Allah. Kalau ternyata kita tadi bisa sholat isya, itu karena dibisakan oleh Allah. Itu makna dari la haula wala quwata illa billah. Jadi mari kita bersama-sama untuk tidak sekedar mewiridkan kalimat la haula wala quwata illa billah, tapi juga dipahami maknanya, diresapi, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi segala macam persoalan. Jika kita punya kunci la haula wala quwata illa billah, maka kita akan menjadi orang yang selalu ridho dengan qada qadarnya Allah dan tidak gampang stres, tidak gampang gelisah. Kemudian Syekh Ibnu Masis ini juga pernah marah ketika ada seorang yang minta kepada beliau agar diberikan amalan-amalan atau wiridan-wiridan.
Beliau menjawab, apakah aku ini seorang rasul kok kemudian aku mewajibkan beberapa kewajiban, padahal yang punya kewenangan mewajibkan itu ya hanya Allah melalui Rasulullah. Jadi maksudnya wajib syar'i ya, wajib syar'i. Jadi yang punya kewenangan menetapkan wajib syar'i itu ya yang punya syariat, yaitu sahibus syariah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad tidak punya kewenangan untuk mewajibkan secara syar'i. Tapi kalau kewajiban-kewajiban yang bukan syar'i itu seorang punya kewenangan untuk mewajibkan. Seperti yang kemarin saya contohkan, misalnya polisi lalu lintas mewajibkan pengendara motor pakai helm, itu ya boleh-boleh aja. Itu bukan kewajiban syar'i. Kemudian Satgas Covid mewajibkan pakai masker, ya boleh-boleh aja. Tapi kan itu bukan hukum syar'i, bukan. Yang seperti itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah terkait wajib syar'i, yaitu tidak ada yang berwenang menetapkan kecuali seorang rasul. Kemudian Syekh Ibnu Aziz mengatakan al-faro itu maklumatun. Fardu-fardu itu sudah diketahui melalui firman Allah dalam Al-Qur'an maupun sabda Rasulullah dalam hadis. Wal ma'asi mashuratun. Kemudian perbuatan-perbuatan maksiat itu juga sudah terkenal. Ya, sudah terkenal. Maka fakun lil faraidi hafidhon walil ma'asi rafidhon. Jadilah orang yang selalu menjaga kewajiban dan menjauhi perbuatan maksiat. Artinya begini, ketika seseorang sudah mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, itu sebenarnya sudah cukup, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Ya. Asalkan yang wajib sudah ditunaikan, itu sebenarnya sudah cukup. Kemudian yang kedua, karena maksiat itu juga sudah terkenal dan maksiat itu harus ditinggalkan, maka ketika seorang sudah mampu meninggalkan perbuatan maksiat, itu juga sudah dianggap cukup. Yang namanya taat itu bukan sekedar melaksanakan perintah, tapi juga menjauhi larangan. Maka pada pengajian yang lalu berulang-ulang kami sampaikan, ketika kita sedang tidak melakukan apa-apa, maka niatkanlah yang demikian itu terjadi karena kita sedang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Maka nganggur kita itu akan bernilaikan ketaatan, ya. Nganggur kita akan bernilaikan ibadah. Kenapa? Karena niatnya nganggur itu dia menjauhi yang dilarang oleh Allah. Tidak perlu ditambah, asalkan yang wajib-wajib sudah ditunaikan, itu sudah dianggap cukup. Wahfad qalbaka min iradati dunya wa hubbin nisa. Dan jagalah hatimu, jangan sampai orientasi ibadahmu hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan mencintai wanita. Wa minnal jahi wa isari sahwati. Dan untuk mendapatkan kedudukan dan keinginan-keinginan syahwat jangan. Waqna fi dzalika kullahu bima qasamal laka. Tetapi hendaklah kita selalu qanaah, menerima dengan senang hati terhadap apa yang Allah bagikan kepada kita. Kemudian jika ternyata yang Allah bagikan itu sesuatu yang menyenangkan kita, maka itu semua merupakan bukti dari penampakan sifat indahnya Allah, maha jamalnya Allah. Nah, kemudian kita senang. Nah, kalau sudah seperti itu apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur. Ya. Jadi kalau mendapatkan kesenangan, kita bersyukur. Sebaliknya, ketika yang terjadi itu sesuatu yang tidak kita sukai, ya, maka kejadian itu merupakan penampakan dari sifat jalalnya Allah, maha agungnya Allah. Yang harus kita lakukan apa kalau yang terjadi seperti itu? Ya kita harus bersabar. Nah. Wa hubbillahi, ya, dan cintailah Allah. Taduru alaihil khairat. Jika kalian bisa mencintai Allah, maka apapun yang terjadi pada diri kalian itu merupakan perputaran kebaikan. Kalau kita dasarnya itu sudah cinta sama Allah,
baik yang nakdirin Allah, buruk yang nakdirin juga Allah. Kemudian yang kita lihat Allahnya, maka apapun yang terjadi itu menjadi baik semua akhirnya itu. Kenapa? Ketika takdirnya baik kita bersyukur, dengan bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Ketika takdirnya kita anggap tidak baik kemudian kita sabar, dengan sabar kita dicintai oleh Allah. Jadi walaupun kejadiannya ada dua jenis kejadian, yaitu enak dan tidak enak, tapi semuanya menjadi sarana kita dicintai oleh Allah. Karena ketika enak bersyukur, ketika tidak enak bersabar. Wa aslun jami'un li jam'il karomat. Jika seorang sudah bisa melaksanakan dua itu, syukur dan sabar atau sabar dan syukur, maka yang dengan itu sudah merupakan himpunan dari segala kemuliaan, ya, himpunan dari segala karomah, dari segala kemuliaan. Dengan kata lain, kalau kita bisa mengamalkan zikir la haula wala quwata illa billah, tidak sekedar diucapkan tapi diresapi maknanya kemudian diamalkan dan dipakai untuk menghadapi segala persoalan, maka kita sudah menjadi orang yang punya karomah, punya kemuliaan, ya, yaitu apapun yang terjadi pada dirinya selalu berhasil menjadi kebaikan. Wa hisnu dzalika kulluhu arba'atun, dan semua yang telah disebutkan tadi itu perlu ada bentengnya, yaitu 4. Nah, jadi bentengnya syukur, bentengnya sabar, ya, itu ada 4. Pertama, sidqul wara', bahwa seseorang itu harus benar-benar memiliki sifat wara'. Wara' itu menjaga diri. Yang paling rendah tingkatannya adalah menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang lebih tinggi lagi menjaga diri dari yang dimakruhkan oleh Allah. Yang lebih tinggi lagi menjaga diri dari yang tidak disukai oleh Allah, khilaful aula. Kemudian yang lebih tinggi lagi, orang yang waro itu yang mubah pun, yang boleh pun dia tidak berani berlebih-lebihan. Karena yang halal pun itu akan ada hisabnya. Maka seseorang pakailah yang halal itu secukupnya saja. Itu namanya sidqul wara'. Yang kedua, wa husnun niat, memperbaiki niat. Kemarin dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin di awal bab itu juga sudah berulang-ulang kita sampaikan bahwa banyak perbuatan yang rutin kita lakukan, ya, yang kita anggap aktivitas keseharian, ternyata jika niatnya benar, niatnya bagus, bernilaikan ibadah. Ya. Maka niat ini sangat penting sekali, karena banyak perbuatan-perbuatan yang kita anggap rutin, kita anggap aktivitas biasa, tapi ternyata jika niatnya benar menjadi ibadah. Makan, minum, tidur, istirahat, semuanya menjadi ibadah jika niatnya benar. Cari nafkah juga ibadah, semuanya jadi ibadah kalau niatnya benar dan baik. Kemudian wa ikhlasul amal. Yang ketiga, ketika kita telah ditakdirkan oleh Allah beramal soleh, maka amal itu harus dilakukan dengan ikhlas. Caranya tadi itu, bahwa amal yang terjadi pada diri kita itu jangan dilihat itu usaha kita, jangan dilihat itu muncul karena jerih payah kita, jangan. Tapi lihatlah itu semua merupakan anugerah dari Allah, pertolongan dari Allah. Sehingga sholat kita itu pertolongan dari Allah, ibadah kita pertolongan dari Allah. Kalau kita menyadari itu semuanya pertolongan dari Allah, kita akan bisa benar-benar ikhlas. Nah, tapi kalau merasa itu dari kita, nah, akhirnya kita menjadi ujub. Kemudian yang keempat, wa mahabbatul ilmi, dan seorang itu harus mencintai ilmu, ya. Karena mencari ilmu ini menjadi kewajiban kita sejak kita masih dalam kandungan sampai ketika kita sudah sampai di liang lahat. Karena banyak amal-amal soleh yang tidak diterima kalau dilakukan tanpa didasari dengan ilmu. Semuanya harus didasari dengan ilmu. Berbuat ya karena ilmu, tidak berbuat juga karena ilmu.
Wala yatimu dzalika illa bisuhbati akhin sholihin. Dan kesemuanya itu ya, maksudnya kesemuanya itu ya sidqul wara, husnul niat, ikhlasul amal dan mahabbatul ilmi itu tidak akan sempurna bila kita tidak berteman dengan saudara yang soleh, au syaikhin nasihin, atau seorang guru yang selalu memberi nasihat. Artinya begini Pak, dalam mencari ilmu itu kita tidak cukup hanya membaca sendiri ya, tapi juga harus melihat perilaku dari seorang guru. Karena kalau kita hanya membaca tulisan, namanya tulisan itu kan barang mati, itu kita bisa jadi salah paham. Nah, tapi dengan melihat perilaku seorang guru itu akan mudah ya, karena perilaku guru itu merupakan ya praktek dari ilmu. Nah, makanya sekali lagi ketika kita ingin mengamalkan ajaran Islam tidak cukup hanya sekedar membaca sendiri, tapi harus melihat bagaimana cara mempraktekannya, dan dia itu adalah guru kita. Wa qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, dan Syekh Abdul Hasan juga telah memberikan nasihat kepada kita, ihris, sungguh-sungguhlah kalian, antasbiha, ketika kalian memasuki waktu pagi, wa tamsiya, dan memasuki waktu sore, mufawidon, sebagai orang yang menyerahkan segala urusannya, mustasliman, dan orang yang berserah diri kepada Allah, la'allahu, mudah-mudahan Allah yang dulu memandang ilaika kepadamu, fayarhamuka, kemudian Allah menyayangimu. Jadi Syekh Abdul Hasan Asadili memberikan nasihat kepada kita, hendaknya setiap pagi dan sore kita itu selalu berupaya untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah, ridho dengan apa yang Allah lakukan gitu. Nah kalau kita biasa seperti itu, mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah kemudian disayanginya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama-ulama sufi juga mengajarkan kepada kita, man ihtada ilal haqqi lam yahtadi ila nafsihi. Man, barang siapa ihtada, yang meminta bimbingan, ilal haqqi, kepada Allah, lam yahtadi, niscaya dia tidak akan minta bimbingan ila nafsi, pada nafsunya sendiri. Kalau orang itu mohon petunjuk kepada Allah, maka dia tidak akan mengikuti petunjuk dari nafsunya sendiri, dia akan memilih petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya, wa man ihtada ila nafsihi, dan barang siapa yang minta bimbingan kepada nafsunya, lam yahtadi ila Allah, maka orang itu otomatis juga tidak akan minta bimbingan kepada Allah. Di antara Allah dan nafsu kita itu berlawanan ya, berlawanan. Ketika seorang mengikuti nafsunya berarti tidak mengikuti Allah. Ketika mengikuti Allah berarti tidak mengikuti nafsunya. Maka bolak-balik nafsu itu musuh kita yang paling besar, bukan siapa-siapa tapi diri kita sendiri. Penjelasannya, aiman ro'a, artinya barang siapa yang melihat al-haqqo, Allah, goba, maka dia tidak akan melihat an-nafsi, dari dirinya sendiri. Wa man ro'a, dan barang siapa yang melihat nafsahu, dirinya sendiri, hujiba, orang itu akan terhalang anilai, dari menyaksikan Allah. Jadi hijab yang menghalangi kita menyaksikan Allah tiada lain adalah nafsu kita sendiri, bukan siapa-siapa tapi nafsu kita sendiri. Summa inal akila, kemudian sesungguhnya orang yang berakal, alladzi yang duru ma yaf'alullah, yaitu orang yang memandang apa yang Allah lakukan, bukan orang yang memandang apa yang dia lakukan. Ya, yang dilihat itu Allahnya, bukan dirinya. Wal arifu, mereka itulah orang yang mengenal Allah. Jadi yang dimaksud dengan al-akil, orang yang berakal, itu adalah al-arif, itu orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu melihat apa saja, yang dia lihat adalah Allahnya. Ya, melihat apa saja yang dia lihat adalah Allahnya. Li'annahu walladzi yatahaqqaqu fihi dzalika, karena Allah lah sesungguhnya yang berhak untuk dikenali. Kemudian wa min alamatihi annahu la yastauhisu min syai'in, tandanya bahwa orang itu telah mengenal Allah ya, sebagian tanda dari orang yang telah mengenal Allah adalah dia tidak pernah gelisah melihat segala sesuatu.
Dia ngelihat kejadian apa saja, mengalami apa saja, dia tidak pernah gelisah, tidak pernah susah, tidak pernah sedih. Kenapa? Lima rifatihi, karena dia selalu melihat Allah fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Jadi orang yang selalu melihat Allah itu mengalami kejadian apa saja, dia tidak pernah gelisah, tidak pernah protes, selalu ridho. Kenapa? Yang dilihat Allahnya, aktornya, bukan kejadiannya. Jadi ketika Bapak dibaikin orang, Bapak bersyukurnya kepada Allah, karena orang itu berbuat baik pada kita atas qada qadarnya Allah. Ketika kita disakiti oleh seorang, juga mampu bersabar, karena orang itu menyakiti kita juga atas qada qadarnya Allah untuk menguji kesabaran kita. Jadi yang dilihat itu selalu Allahnya, ya. Enak yang dilihat ya Allah, ketika tidak enak yang dilihat juga Allah. Kalau pas enak syukur, kalau pas nggak enak sabar. Udah, kalau udah seperti itu udah selesai segala urusannya. Jadi dia paham, memahami Allah fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, dalam segala kejadian. Tidak ada kejadian yang tidak diinginkan oleh Allah. Semuanya terjadi atas qada qadarnya Allah. Maka lihatlah Allahnya, jangan lihat kejadiannya, supaya kita tidak akan gelisah. Bikhilafi ghairihi, berbeda dengan pandangan selain orang yang mengenal Allah. Minal ubati, dari golongan ahli ibadah, wazuhati, dan ahli zuhud. Ya, sebaliknya, walaupun orang itu ahli ibadah, walaupun orang itu sudah zuhud, tapi kadang dia masih suka gelisah, masih suka bersedih. Kenapa? Karena ubat dan zuhud ini kadang-kadang juga tidak menyaksikan Allah dalam melihat segala sesuatu. Yang demikian ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, innama yastauhisul ubatu wa zuhatu min kulli syai'in li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Innama yastauhisu, sesungguhnya yang menjadikan gelisah sapal ubatu, orang-orang yang ahli ibadah, wa zuhatu, dan orang yang zuhud, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, adalah li ghaibatihim, karena ahli ibadah dan orang zuhud tadi tidak menyaksikan anillahi, dari Allah, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Jadi walaupun sudah ahli ibadah, walaupun sudah zuhud, tapi kalau dia tidak memandang Allah, dia masih bisa terkena kegelisahan, kegalauan, kesedihan, resah. Padahal sudah ahli ibadah, tapi kenapa kok masih suka gelisah, galau, resah? Karena dia lupa, tidak menyaksikan Allahnya. Falau syahituhu, seandainya mereka ahli ibadah dan zuhud itu menyaksikan Allah fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, lam yastauhisu, niscaya mereka tidak akan gelisah min syai'in, dari segala kejadian. Jadi kalau orang itu selalu menyaksikan Allahnya, selalu memandang Allahnya, apapun yang terjadi tidak akan menjadikan dia gelisah. Qultu, aku menjelaskan, al-ubadu, yang disebut dengan ubat, yang secara harfiah artinya ahli ibadah, adalah humul ladzina ghalaba alaihimul fi'lu, yaitu orang yang sibuk melaksanakan perintahnya Allah. Di ubat ahli ibadah itu orang yang aktivitasnya semuanya dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Fahum mustaghraquna fil ibadatil khisyati, mereka itu adalah orang yang tenggelam dalam ibadah lahiriah. Jadi aktivitas kesehariannya dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya bersifat ibadah lahiriah. Yaqumunal laila, mereka mendirikan sholat di malam hari. Wa yasumu naharo, dan mereka puasa di siang hari. Di malam-malamnya selalu dipakai untuk tahajud, untuk qiyamul lail. Siangnya selalu dipakai untuk puasa. Itu namanya ubat, ahli ibadah. Sagolahum halawatul ibadah, mereka telah disibukkan oleh manisnya ibadah. Jadi ibadah itu terasa nikmat, ibadah itu terasa manis, ibadah itu terasa menyenangkan.
ya, sehingga dia tidak ada bosan-bosannya beribadah. Nah, manisnya ibadah itu menjadikan dia sibuk sehingga tidak bisa merasakan an halawati suhudil ma'bud, dari manisnya menyaksikan yang disembah, yang diibadahi. Jadi sibuk menikmati sholatnya, tapi malah lupa dengan yang memerintahkan sholat. Ya sebenarnya sudah baik ya, sibuk dengan sholatnya kan sebenarnya sudah baik. Tapi kenapa kok dia masih suka gelisah? Karena dia malah sibuk sholatnya, terus lupa tidak menyaksikan yang memerintahkan untuk sholat. Ketika sholat itu dia ya khusyuk, tapi khusyuknya itu khusyuk dengan sholatnya, bukan khusyuk dengan Allahnya. Yang bisa jadi khusyuknya sholat itu disebabkan oleh pertama, ya kalau dia berjamaah kebetulan imamnya itu suaranya merdu, sound systemnya juga enak, tempatnya bagus, temannya banyak. Seperti halnya kalau kita lagi sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu sholat tuh terasa khusyuk walaupun surat yang dibaca panjang, tapi ternyata khusyuknya itu masih halawatul ibadah, manisnya sholat, manisnya ibadah, tapi belum khusyuk bersama Allah. Buktinya apa? Ketika kembali ke Indonesia, ya, terus di sini tidak merasakan khusyuk. Nah, berarti kemarin tuh khusyuknya karena faktor lingkungan, ya. Khusyuk dengan imamnya, khusyuk dengan tempat sholatnya, khusyuk dengan sound systemnya, khusyuk dengan teman-temannya, khusyuk dengan suasananya, tapi belum khusyuk dengan Allahnya. Kalau sudah khusyuk dengan Allah, nanti sholat di depan Ka'bah sama sholat di Masjid Al-Furqan itu rasanya sama. Harusnya begitu. Kenapa? Ketika kita sholat depan Ka'bah yang kita sembah Allah. Di Al-Furqan sini kalau sholat yang disembah siapa? Allah. Sama Allahnya. Loh, kalau Allahnya sama itu harusnya rasanya sama. Kalau selama ini rasanya beda, berarti itu belum rasa Allah. Ya, belum rasa Allah. Itu masih rasa sholat. Ya, masih rasa sholat, belum rasa Allah. Kalau sudah rasa Allah, nanti Bapak sholat di masjid, sholat di pasar, sholat di mana saja rasanya sama. Wong di mana-mana dia sholat yang disembah Allah yang sama kok. Ya, ini yang harus kita tingkatkan ya. Ya sudah bagus kita bisa merasakan manisnya ibadah, itu udah bagus. Tapi harus dinaikkan lagi. Karena kalau baru manisnya ibadah, ya itu nanti ketika suasananya ganti, rasanya jadi ganti. Tapi kalau sudah manis bersama Allah, manis menyaksikan yang diibadahi, itu di mana saja akan terasa sama. Di sagolahum telah menyibukkan ahli ibadah apa halawatul ibadati, manisnya ibadah, sibuk an halawati suhudil ma'budi, sehingga tidak sempat merasakan manisnya menyaksikan yang diibadahi. Fahujibu, maka mereka terhijab bi ibadatihim dengan ibadah mereka, an ma'budihim dari menyaksikan yang diibadahi. Jadi ibadahnya malah menjadi hijab, ya. Sholatnya malah jadi hijab dari menyaksikan Allah. Ini aneh juga ya. Di sholatnya, padahal sholat itu kan nyembah Allah ya, menjadi penghalang dari menyaksikan Allah, karena sibuk dengan sholatnya bukan sibuk dengan Allahnya. Ini obat ya sudah baik ya, kita kelas obat itu aja sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus nanti. Kemudian sekarang yang zuhad, ahli-ahli zuhud itu gimana? Humul ladzina ghalaba alaihimut tarku, mereka itu adalah orang yang sibuk meninggalkan larangan. Jadi kalau yang satu tadi sibuk menjalankan perintah, yang zuhad ini sibuk meninggalkan larangan. Fahum yafirruna minad dunya wa ahliha, mereka itu adalah orang yang melarikan diri dari dunia dan segala isinya. Artinya tidak mau tertipu oleh gemerlapnya dunia, oleh indahnya dunia. Dia memandang dunia itu hanya sebagai kendaraan atau alat menuju Allah, sehingga tidak menjadikan dunia dan segala fasilitasnya sebagai tujuan, hanya dijadikan alat. Zaku halawata zuhdi, mereka telah merasakan ngicipi manisnya zuhud. Fawaqafu ma'ahu, lalu dia hanya berhenti di situ ya. Dia berhenti pada kondisi
merasakan manisnya zuhud. Akhirnya wahujibu anillah, mereka juga tidak menyaksikan Allah. Jadi sama-sama tidak menyaksikan Allah, baik yang ubat maupun yang zuhad. Karena yang satu sibuk dengan ibadahnya, yang satu sibuk dengan meninggalkan larangan Allah, dan dia merasa manis di situ, merasa nyaman di situ. Fahum yastauhisuna minal asyai. Mereka yang ahli ibadah maupun yang ahli zuhud tadi itu orang-orang yang masih suka gelisah menghadapi satu persoalan. Nah, li ghaibatihim anillahi fiha, karena ketika dia menghadapi persoalan dia lupa tidak menyaksikan Allah, dia hanya sibuk menyaksikan persoalannya, sehingga dia masih gelisah, ya, masih sedih, khawatir, cemas. Padahal sudah tekun ibadah loh, kok masih cemas. Kenapa? Karena belum menyaksikan Allahnya, baru sibuk dengan ibadahnya. Walau arafu, seandainya mereka mengenal Allah fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, mastauhisu, niscaya mereka tidak akan gelisah min syai'in, dari terjadinya sesuatu. Walau usu fi kulli syai'in, dan mereka juga tidak akan merasa nyaman dengan segala sesuatu, dia hanya akan nyaman bersama Allahnya. Kalau seseorang itu nyaman dengan sesuatu, nanti ketika sesuatu yang dinyamani itu hilang, dia menjadi tidak nyaman. Tapi kalau nyaman bersama Allah, Allah kan tidak pernah hilang, ya. Allah tidak pernah hilang. Misalkan orang itu nyaman karena duitnya banyak, nanti suatu saat duitnya hilang menjadi tidak nyaman, ya. Orang merasa nyaman ketika dompetnya tebal, begitu dompetnya nipis, imannya ikut menipis, tidak stabil, ya. Tapi kalau bersama Allah, pas dompetnya isinya penuh, ya senangnya bersama Allah. Pas dompetnya tidak ada isinya, senangnya bersama Allah. Allah itu tidak pernah berubah, Allah tidak pernah meninggalkan. Nah, akhirnya dia hidupnya senang terus, ya, enjoy terus, karena selalu merasa bersama Allah. Itu orang yang mengenal Allah. Wa ta'adabu ma'a kulli syai'in. Orang yang mengenal Allah itu akan menjaga adabnya bersama segala sesuatu, karena dia memandang segala sesuatu itu miliknya Allah, segala sesuatu itu ciptaannya Allah. Maka dia juga harus beradab, ya, beradab kepada segala sesuatu tadi itu. Untuk apa? Untuk menghormati yang menciptakan, ya. Jadi ketika dia melihat binatang, lihat tanaman, itu tidak hanya melihat binatang dan tanamannya saja, Pak, tapi binatang, tanaman ini juga ciptaan Allah. Saya juga ciptaan Allah. Berarti dari sisi ciptaan kita, binatang dan tumbuh-tumbuhan itu sama. Maka kita juga harus beradab kepada mereka, beradab terhadap sesama ciptaan Allah. Artinya jangan mentang-mentang kita manusia terus dia binatang, kita berbuat semena-mena, nggak boleh, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kenapa? Binatang yang kamu dolimi itu juga ciptaan Allah. Mungkin binatangnya nggak akan nuntut pada kita, tapi Allah bisa saja menuntut kita. Maka dalam syariat Islam, walaupun kita diizinkan menyembelih binatang, tapi kan tetap ada adabnya, ya. Pisaunya harus tajam, dihadapkan kiblat, kemudian dibacakan bismillah. Itu kan semuanya kan indah, ya. Itu termasuk adab kita kepada binatang. Termasuk juga kalau kita miara binatang. Nah, ini ada satu hal yang perlu direnungkan kembali, bahwa Allah menciptakan binatang itu ada jantan, ada betina. Maka sebaiknya kalau kita miara binatang ya sepasang, jangan hanya miara yang jantannya saja. Nah, ini yang banyak terjadi kan, ya. Kita miara burung, umumnya yang dipiara hanya yang jantan, terus tidak disediakan burung betinanya. Padahal kebutuhan burung itu ya tidak hanya kebutuhan makan dan minum saja, dia juga punya kebutuhan biologis. Nah, kalau itu terus kita tawan, kita kurung, tanpa sadar kita telah berbuat dolim kepada makhluknya Allah, ya. Tanpa sadar kita telah berbuat dolim pada makhluknya Allah. Cuma mereka tidak bisa ngomong aja. Seandainya dia bisa ngomong, bisa nuntut kita di Komnas Perburungan, ya. Gara-gara dimasukkan kurungan, disediakan makanan, minuman, tapi dia tidak bisa
melampiaskan nafsu syahwatnya atau kebutuhan biologisnya. Padahal Allah menciptakan burung itu ada jantan, ada betina. Maka saya dulu sama Pak Kiai saya dinasihati, kalau miara burung cari burung yang sepasang, jangan hanya yang satu jenis, karena tadi itu ada perbuatan dolim yang tidak disadari. Nah, jadi orang yang mengenal Allah selalu menjaga akhlaknya terhadap semua ciptaan Allah, karena dilihatnya bukan burungnya, bukan tanamannya, tapi ini juga bagian dari makhluknya Allah, sama dengan kita. Bedanya kita dikasih akal, dia tidak aja kok. Tapi sama-sama ciptaan Allah. Kalau kita mendolimi dia, Allah yang tidak rela. Ya. Nah, jadi wa ta'adabu ma'akuli syai' wal afiruna linufudhi basaratihim syahidu khalqa madhahira mi madhahiril haqqi. Orang yang mengenal Allah itu karena pandangannya jauh ke depan, dia menyaksikan makhluk itu merupakan sebagian dari penampakan Khalik. Ya. Jadi penampakan makhluk itu sebagian dari penampakan Khalik. Penampakan ciptaan sebagian dari penampakan yang menciptakan. Artinya begini, kita lahiriahnya ngelihat ciptaan, tapi hati kita ngelihat yang menciptakan. Ya. Matanya ngelihat gunung, hatinya ngelihat gunung ini yang menciptakan adalah Allah. Matanya ngelihat laut, mata hatinya laut ini yang menciptakan Allah. Jadi selalu Pak, Allahnya tidak pernah ketinggalan. Nah, selama ini kita ini suka sibuk menyaksikan ciptaannya tapi lupa dengan yang menciptakan. Sibuk menikmati indahnya pantai, ya. Lupa kalau indahnya pantai ini yang nyiptain Allah. Akhirnya malah sibuk menikmati indahnya pantai, terus waktunya sholat malah tidak sholat. Itu kan berarti sibuk dengan makhluknya Allah, lupa dengan Allahnya. Nah, fahujibu awalan bil haqqi anil khalqi. Bahkan orang yang mengenal Allah itu dia lebih dulu mengenal Allah daripada mengenal makhluknya. Ya, dia lebih dulu mengenal Allah daripada makhluknya. Jadi saking ya jelasnya penampakan Allah sampai dia tidak bisa melihat selain Allah. Seperti orang yang memandang sinar matahari itu. Saking terangnya, begitu habis melihat matahari kita tidak bisa melihat yang lainnya. Jadi orang yang mengenal Allah itu begitu, ya. Dalam kondisi apapun yang dia saksikan, yang dia lihat melalui mata hatinya adalah Allahnya. Sehingga ketika dia mengalami peristiwa apa saja, itu dia hatinya tidak pernah gelisah, karena sudah tahu cara mensikapinya. Ya, kalau enak menyenangkan, ini berarti penampakan sifat jamalnya Allah, penampakan sifat indahnya Allah, maka kita harus bersyukur. Kalau suatu saat berhadapan dengan sesuatu yang tidak mengenakan, dia memandang ini merupakan penampakan dari sifat jalalnya Allah, maha agungnya Allah, maka dia harus bersabar. Jadi kuncinya cuma dua itu, syukur dan sabar. Dengan syukur dan sabar segala urusan sudah selesai. Cuma orang tidak akan bisa syukur dan sabar kalau dia tidak ridho dengan qadha qadarnya Allah. Nah, untuk bisa ridho dengan qadha qadarnya Allah, seseorang harus terus belajar, terus nambah ilmu, ya, supaya tahu bagaimana cara mensikapi qadha qadarnya Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.